Pernah nggak sih kalian merasa capek karena selalu bilang iya ke semua orang? Jangan-jangan kalian adalah seorang people pleaser atau yes man? Pada video kali ini, gue mau ngebahas topik yang lagi sering diangkat nih, yaitu tentang people pleaser atau yes man. Di sini, gue mau nge-state nih di awal, kalau sebisa mungkin, jangan jadi people pleaser. Karena akan banyak dampak dan kerugian yang bisa teman-teman semua alamin. Nah, sebelum kita mulai ke efek dari people pleaser, kita harus tahu dulu nih, ciri-ciri orang yang people pleaser tuh kayak gimana. Yang pertama, susah buat ngomong tidak. Yang kedua, cenderung menghindari konflik. Yang ketiga, suka merasa bersalah. Empat, memprioritaskan kebutuhan orang lain. Dan yang kelima itu sering cemas nih sama pandangan orang lain terhadap dirinya. Dari 5 ciri-ciri ini, gimana nih? Apakah kamu bisa dibilang sebagai seorang yang yes man? Kalau jawabannya iya, di sini gue mau mengencourage kalian buat stop jadi people pleaser atau yes man. Kenapa? Karena ternyata banyak banget kerugian yang bisa teman-teman semua alamin dengan jadi yes man ini. Kayak yang pertama misalnya, teman-teman bisa rugi secara waktu dan energi. Di sini kita harus sadar nih, kalau waktu kita itu terbatas. Satu hari cuma punya 24 jam. Sekarang teman-teman bayangin nih, misalnya kamu pulang kuliah mau ngerjain tugas yang deadline-nya itu besok pagi. Tapi di satu sisi, teman kamu tuh ngajakin nongkrong, terus lanjut nonton bioskop malamnya. Karena nggak enak buat nolak dan takut ngerasa bersalah, akhirnya kalian iyain nih ajakan teman kalian. Dan alhasil, kalian baru pulang dari nonton itu jam 12 malam. Dan harus relain tidur buat begadang, ngerjain tugas yang deadline-nya itu besok pagi. Gila, kebayang nggak tuh capeknya? Nah, selain rugi secara waktu dan energi, seorang people pleaser juga lama-kelamaan jadi nggak percaya diri. Karena terlalu sering ikut pendapat orang lain, walaupun berbeda dengan prinsipnya, seorang people pleaser lama-kelamaan akan kehilangan nih jati dirinya dan mulai ragu sama ide-ide atau pendapat yang dia milikin. Biasanya mereka akan ngerasa kalau pendapat atau ide yang dihasilkan itu nggak berharga atau nggak bagus, nggak sebagus ide yang dihasilkan orang lain. Jadi malah cenderung mengurungkan pendapatnya sendiri. 3. Bisa dimanipulasi atau dimanfaatin sama orang lain. Kalau buat dampak yang ini, kayaknya udah sering banget ya kita temuin di mana-mana. Kalau seorang people pleaser itu ketemu sama orang yang modelannya begini nih, ya udah ketebak lah ya endingnya bakalan gimana. Terakhir ada stres atau depresi. Di sini gue punya pengalaman pribadi nih. Ada seseorang yang gue kenal nih, yang gue tahu. Itu sampai konsultasi mingguan ke psikolog. Berarti nggak main-main ya. Stres dan depresi di sini merupakan hasil efek yang menggulung nih. Misalnya yang pertama tadi, kalian mau ngerjain tugas tapi diajak main sama temen. Akhirnya relain tidur buat begadang nyelesain tugasnya. Akhirnya keesokan harinya nih kalian kecapean, kurang tidur. Terus temen kalian tuh ngajak lagi nih, dan kalian gak enakan lagi. Kalau terjadi secara berulang, lama-kelamaan tuh pikiran atau kesehatan mental kalian bisa terganggu dan bisa nyebabin stres. Jadi ngeri juga ya, dampaknya bisa kemana-mana. Jadi kalau dipikir-pikir, ternyata rugi juga ya jadi seorang yes man nih atau people pleaser. Tapi tenang nih teman-teman, sifat people pleaser ini bisa diilangin atau minimal tuh dikurangin. Jadi at least kita bisa meminimalisir kerugiannya secara bertahap. Dan hopefully kita bisa keluar dari mindset ini. Pertama-tama yang bisa dilakuin buat keluar dari mindset yes man adalah dengan mulai berkata tidak. Mungkin di sini gue ngomong enteng banget ya, tolak aja dan nggak bisa ngertiin kalian yang people pleaser. Tapi buat nolak sesuatu itu bisa dilatih loh. Coba kalian mulai nolak hal-hal yang kecil dulu. Kayak misalnya, kamu ada tugas tapi diajakin nongkrong. Coba kamu tolak dan kasih mereka alasannya. Sorry nih bro, gue lagi ngerjain tugas A dulu. Lo habis nonggik mana? Kalau tugasnya udah kelar nanti gue nyusul deh. Lama-kelamaan kamu akan mulai sadar nih, ternyata nolak tuh nggak sesusah itu. Dan teman-teman kalian juga bisa maklumin. Kalau prioritas kamu sekarang, itu mau nyelesain tugas dulu. Habis itu baru gabung sama mereka. 2. Harus bisa tentuin batasan. Teman-teman di sini harus bisa bedain nih. Teman-teman mau ngebantu alasannya apa? Karena emang pengen atau terpaksa karena nggak enak. Kalau misalnya emang pengen bantu, ya nggak masalah. Nah, yang jadi masalah itu kalau sebenarnya nggak mau tapi terpaksa. Di sini kalian harus berani nih buat nolak secara halus kalau ternyata terpaksa. Karena kalau dipikir-pikir, mau sampai kapan terpaksa terus? 3. Nggak perlu berusaha buat disukain sama semua orang. Tips yang ketiga ini cocok banget nih buat kamu yang ketemu sama orang yang manfaatin sifat gak enakan kamu. Salah satu ciri people pleaser yaitu peduli sama pandangan orang lain terhadap dirinya. Aduh gimana ya, kalau gue gak bantu dia nanti dia ngejudge gue. Ya gak apa-apa, at the end of the day kita harus tahu nih,
Kita nggak bisa bikin semua orang itu suka sama kita, senang sama kita. Dan di sini teman-teman harus ingat nih, kalau kita mau bikin teman atau orang lain itu berkembang, kita harus bikin dia berusaha. Nggak bisa nih apa-apa dibantuin terus, dikerjain terus. Jadi dengan kalian selalu bantuin dia, sama aja bikin dia itu nggak maju, nggak berkembang. Nah, yang terakhir, diri kalian juga penting. Banyak people pleaser itu ngutamain keinginan orang lain daripada dirinya sendiri. Padahal teman-teman juga harus sadar, kalau keinginan atau tujuan teman-teman itu gak kalah penting loh. Di sini gue punya tujuan, misalnya pulang kerja belajar bahasa Jerman, Senin, Rabu, Jumat, jam 7 malam. Di satu sisi, ada teman gue yang ngajakin fitness di hari yang sama, jam 7 malam juga. Kalau gue nggak iyain, yang ada tujuan utama gue buat lancar bahasa Jerman akan ketunda. Yang tadinya ada rencana mau Ausbildung atau studi, jadi gagal atau harus ditunda. Jadi sekarang, coba kamu refleksi nih, mau sampai kapan ngesampingin tujuan dan keinginan kamu sendiri? Mau sampai kapan menunda mimpi besar yang udah kamu rencanain? Oke teman-teman, sekian aja video gue tentang people pleaser. Karena sepengamatan gue, makin kesini tuh makin banyak ya, orang-orang yang cenderung buat ngurung keinginannya dan lebih milih buat mentingin keinginan orang lain. Jadi semoga setelah nonton video ini, teman-teman jadi berani nih buat nolak dan stop jadi people pleaser. Sekian aja video gue kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke orang-orang yang menurut kalian membutuhkan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.